Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah saya dan teman-teman saya yang berjudul Rubrik Penilaian dan Kriteria Ketuntasan. Kelompok 8 beranggotakan 3 orang, yaitu saya Alvenggang Ramadan, dan yang kedua Dwi Pujiono, dan yang ketiga Aji Syahabuddin. Langsung saja kita masuk ke materi, yaitu rubrik penilaian. Yang dimaksud rubrik penilaian adalah suatu deskripsi tentang dimensi-dimensi yang digunakan untuk memutuskan kinerja siswa, atau skala yang digunakan untuk memutuskan kinerja siswa. Rubrik dibagi menjadi 2, yaitu rubrik holistik dan rubrik analitik. Rubrik holistik adalah skor tunggal dari kinerja siswa, sedangkan rubrik analitik penskoran dilihat atau dilakukan setiap kinerja siswa atau terhadap setiap indikator kinerja siswa, dan yang cocok digunakan dalam proses pembelajaran PAI yaitu rubrik analitik. Karena rubrik analitik ini dapat menentukan atau dapat mengetahui kelemahan-kelemahan di setiap kriteria atau indikator siswa. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang selanjutnya dapat di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Jono. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Mas Alfian. Yang poin B yaitu penetapan kriteria ketuntasan minimal. Kriteria paling rendah untuk menyatakan siswa mencapai ketuntasan dinamakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM harus ditetapkan di awal tahun ajaran dimulai melalui musyawarah dewan guru pada satu sekolah. Penetapan KKM pada satuan pendidikan ada 2 model, yaitu yang pertama, lebih dari 1 KKM. Satuan pendidikan dapat memilih setiap mata pelajaran memiliki KKM yang berbeda-beda. Dan yang kedua, 1 KKM, satuan pendidikan dapat memilih 1 KKM untuk semua mata pelajaran. Setelah KKM setiap mata pelajaran ditentukan, KKM satuan pendidikan dapat ditetapkan dengan memiliki KKM yang terendah. Dan fungsi dari KKM itu sendiri yaitu sebagai acuan bagi pendidik dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai kompetensi dasar mata pelajaran yang diikuti. Yang kedua, sebagai acuan bagi peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Yang keempat, merupakan kontrak pedagogik antara pendidik dengan peserta didik dan antara satuan pendidik dengan masyarakat. Yang terakhir, merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. Secara teknis, prosedur penentuan KKM dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, menghitung jumlah KD. Yang kedua, menentukan nilai aspek karakteristik peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan contoh rubrik penilaian dan kinerja ketuntasan. 1. Contoh rubrik penilaian: observasi pedoman, observasi sikap, spiritual petunjuk. Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap spiritual peserta didik. Ini contoh-contohnya. Cek F pada kolom skor sesuai sikap spiritual yang ditampilkan oleh peserta didik dengan kriteria sebagai berikut. Contoh rubrik penilaian bisa dilihat, ini contoh-contohnya. Yang observasi, petunjuk, titik penilaian bisa dimengerti, dibaca sendiri.
Ini saya bacakan aspek pengetahuan. 1. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. 2. Mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan. 3. Memberi salam sebelum dan sesudah menyampaikan pendapat atau presentasi. Yang 4. Mengungkapkan kekaguman secara lisan maupun tulisan terhadap Tuhan saat melihat kebesaran Tuhan. Yang 5. Merasakan keberadaan dan kebesaran Tuhan saat mempelajari ilmu pengetahuan. Langsung saya bacakan yang nomor 2. Contoh kriteria ketuntasan. 1 KKM. Untuk mendapat 1 KKM yang harus dilakukan guru terlebih dahulu mencari KKM mata pelajaran. Dari KKM mata pelajaran pada semua kelas dan jenjang kelas rekap. Kemudian dalam rapat dewan guru dimusyawarahkan menentukan KKM satuan pendidikan yang berasal dari nilai KKM terendah rata-rata modus pada rekap KKM. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menetapkan predikat untuk satuan pendidikan yang berasal dari KKM satuan pendidikan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya.